Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang descriptive text, ya, tepatnya how to write descriptive text, bagaimana menulis atau menyusun descriptive text, ya. Oke. Nah, Ibu akan ulangi lagi. Di sini ada the purpose of descriptive text, ya, tujuan dari teks deskriptif ini apa? Oke, to describe a particular object, ya, untuk menggambarkan objek khusus seperti person, ya, orang, animal, binatang, thing, benda, or place, atau tempat, ya. Jadi ini menggambar dengan kata-kata, gitu ya, menggambarkan sesuatu. Oke, nah, dalam menyusun teks deskriptif itu ada dua generic structure, ya. Yang pertama identification, di mana identification ini berisi pendahuluan atau mengidentifikasi identitinya. Kalau orang, ya, identitasnya, namanya siapa, lahirnya di mana, misalnya, kemudian dia tinggalnya di mana. Ini mengidentifikasi dulu apa sih yang akan digambarkan atau siapa yang akan digambarkan. Kemudian baru ke description. Nah, di paragraf berikutnya adalah description. Description di sini adalah baru menggambarkan ciri-ciri fisiknya, sifatnya, kebiasaannya. Nah, itu, ya. Berikutnya kita lihat karakteristik of descriptive text. Nah, ciri-ciri descriptive text itu biasanya menggunakan present tense. Apa sih itu present tense? Ibu akan jelaskan di sini, ya. Nah, kemudian ada noun atau noun phrase, adjective, action verb, ya. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, di sini, ya, present tense. Present tense di sini adalah pola kalimat yang digunakan untuk kegiatan di masa kini atau kegiatan sehari-hari, ya, atau kebiasaan atau hal yang umum, rutinitas, gitu, ya. Di sini dalam present tense itu ada dua, ya. Satu, kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata verb, ya, atau kata kerja, ya, menggunakan verb. Ada juga kalimat nominal, artinya kalimat yang menggunakan menggunakan kata kerja bantu, artinya di luar dari kata kerja. Kalimat itu kan ada kata itu kan ada kata kerja, kata sifat, kata benda, ya, kata keterangan. Nah, di sini kalimat nominal tidak menggunakan kata kerja, tapi menggunakan kata sifat, kata benda, kata keterangan. Dan di sini kalau tidak ada kata kerja, di sini menggunakan kata kerja bantu, yaitu to be, ya, aramis, are, am, dan is. Oke, kita lihat contoh dalam pola kalimat verbal, ya. Nah, di sini menggunakan verb, ya. Nah, di sini kalau ada menggunakan kata kerja, nah, lihat subjeknya. Kalau subjeknya I, you, we, dan they, maka kata kerjanya nggak usah ditambah s atau es, ya. Tapi kalau untuk orang ketiga tunggal atau bentuk ketiga tunggal, she, he, it, maka kata kerjanya harus ditambah s atau es seperti ini, ya. Jadi kalau I like, kalau menggunakan kata like, ya, ini contohnya. Kata kerjanya like, suka. I like, you like, we like, they like, she likes, he likes, it likes. Nah, itu, ya. Misalkan I like football. You like basketball. Kalau she likes swimming, misalnya. Nah, itu. Kalau have ini memiliki atau mempunyai, nah, ini bentuknya seperti ini. I have, you have, we have, they have, she has, memiliki, ya. He has, nah, it has, dan lain sebagainya. Ini contoh ada di sini, ya. Aldebaran has, nah, Aldebaran has pointed nose, nah, menggunakan has. Nah, ini Aldebaran kata gantinya he karena laki-laki, ya. Kalau Andin she. Oke. Di sini dalam pola kalimat verbal, nah, ini ada yang pakai es begini, ya. Kalau yang berakhiran y, maka y-nya diganti dulu menjadi i ditambah es, ya. Ini untuk pola kalimat verbal. Jadi di sini nggak usah pakai to be karena di sini ada kata kerja. Langsung ke kata kerja setelah subjek, ya. Oke. Kita lihat sekarang ada pola kalimat nominal. Nah, pola kalimat nominal di sini ada
menggunakan to be ya, karena di sini out of verb setelah tidak ada kata kerja langsung ya. Jadi ini ke out of verb. Contoh misalkan, nah ini I di sini a student, seorang pelajar. Maka karena di sini tidak ada kata kerja, maka ada to be di sini ya sebagai kata kerja bantu. Nah, I am a student. Nah, kemudian di sini kalau ini you are a student. Kalau you to be-nya are ya. We are students. Karena we itu kan lebih dari satu ya. So, di sini kalau we are students. Nah, we are students. They are students. Berarti kalau they mereka itu kan lebih dari satu, otomatis pelajar mereka adalah pelajar. Nah, pakai s di sini tanda jamak ya. Oke, she is. Nah, kalau untuk she, he, it, to be-nya is. Contoh di sini ada she is a beautiful girl. Nah, ini kan bukan kata kerja ya. Beautiful menggunakan kata beautiful misalnya. Nah, ini frase ya. Frase kemudian frase benda ini juga ya. Nah, kita lihat he is a smart boy misalnya. It is a cat. Nah, itu ya. Jadi, kalau di sini dalam pola kalimat nominal ini tidak ada kata kerja. Jadi, menggunakan to be. Kalau tidak ada kata kerja, harus ada to be sebagai kata kerja bantu. Contoh, oke, di sini ada his nose. Hidungnya, ya. His nose. Hidungnya is pointed, mancung. Nah, karena di sini tidak ada kata kerja, maka ada to be is. His nose is pointed. Kenapa is? Karena nose itu satu, his nose ya, hidungnya. Oke. Next. Kita lihat ke contoh kalimatnya ya, pola kalimat verbal untuk teks deskriptif ini merujuk ke person ya, orang. Oke. She has tall body. Dia memiliki badan yang tinggi. Nah, she has di sini kan kata kerja. She has tall body. Dia memiliki badan yang tinggi. Ini menggunakan pola kalimat verbal. Kalau untuk pola kalimat yang nominal, nah ini seperti ini ya. She karena perempuan, maka di sini ada her body is tall. Nah, her body is tall. Badannya tinggi. Ini menggunakan tidak menggunakan kata kerja. Di sini kan tall itu kata sifat, maka harus ada kata kerja bantu. Harus ada to be. Nah, to be-nya adalah is ya. Oke. Berikutnya, he has pointed nose. Dia memiliki hidung yang mancung. Nah, kalau menggunakan kalimat verbal. Kalau yang nominal seperti ini. His nose is pointed. Nah, hidungnya mancung. Nah, Bu, kenapa ya kalau yang ini her, kalau yang ini his? Nah, kenapa di sini her? Karena di sini subjeknya she, ya. Kenapa his? Karena ini he, laki-laki, ya. Jadi untuk possessive adjective untuk she maka her, kalau untuk he itu his, ya. Gitu. He has pointed nose, dia memiliki hidung yang mancung. His nose is pointed, hidungnya mancung. Maknanya sama. Ya, maknanya sama, cuma pola kalimat yang berbeda. Itu saja. Kemudian, I have white skin. Saya memiliki kulit yang putih. Nah, kalau ini, my skin is white. Kulitku putih. Nah, ya. Kalau ini ada kata kerja, ini tidak ada. Jadi langsung ke adjective atau kata sifat. Makanya ada to be. Oke. You have slanted eyes. Kamu memiliki mata yang sipit. Nah, you have slanted eyes. Your eyes, nah ini tuh yang nominalnya ya. Your eyes are slanted. Matamu sipit. Nah, kenapa di sini are? Sementara yang lain is. Nah, karena mata itu lebih dari satu, ya jamak, maka to be-nya are, ya. Kalau ada kata ganti di sini, your eyes itu kata gantinya berarti they, kan. Kalau yang ini it gitu ya. Jadi kalau it itu kan to be-nya is. Kalau ini kalau they kan to be-nya are ya, jamak. Jadi your eyes are slanted. Jangan your eye is slanted berarti matanya sebelah gitu ya. Oke.
Next, kita lihat ke contoh descriptive text ya. Nah, kita lihat. Kita lihat gambarnya ya. A beautiful girl, okay. I have a best friend. Oke, saya memiliki seorang sahabat. Nah, di sini tidak ada to be. Kenapa? Karena have kata kerja, ya. I have a best friend. Her name is Susan. Nah, ini ada to be. Karena Susan bukan kata kerja, dia kata benda ini. Nominal kalimat berperpola nominal itu ya, present tense, nominal present tense. Her name is Susan, namanya adalah Susan. She is 14 years old. Nah, dia berusia 14 tahun. Nah, 14 tahun di sini juga sama, tidak ada kata kerja. So, kita tambahkan is sebagai to be-nya. She lives in Bandung. Oke, kita lihat di sini. Dia tinggal di Bandung. Lives adalah kata kerja, ya. Jadi di sini tidak ada to be. Dan di sini lives-nya pakai S ya. Kenapa pakai S? Karena she adalah orang ketiga tunggal ya. Oke. Nah, ini adalah termasuk identification. Dia itu namanya siapa, Susan itu siapa, umurnya berapa tahun, tinggal di mana, ini identitas sebagai identifikasinya ya. Oke, next di sini adalah description-nya. Susan has tall body. Nah, Susan memiliki badan yang tinggi. Nah, has memiliki. Nah, di sini juga tidak ada to be karena ada has sebagai kata kerja. She has white skin and oval face. Dia memiliki kulit yang putih and oval face dan bentuk wajah yang lonjong ya. Her hair, nah, rambutnya. Bu, kenapa rambut itu kan banyak? Kok is? Harusnya are. Nah, hair itu ditunggalkan ya. Her hair is long, wavy, and blonde. Oke, blonde ya, kita lihat nih. Long, panjang, wavy, bergelombang, and blonde, pirang ya. Oke, next. Her nose is pointed. Hidungnya mancung. Her nose is pointed. Oke. Atau kamu boleh juga buat kalimatnya she has pointed nose. Boleh. Kemudian and her eyes are big. And her eyes dan matanya big, besar. Atau kamu buat kalimatnya boleh dengan she has big eyes. Boleh. She has big eyes. Dia memiliki mata yang besar. Oke. Next, kita lihat. Susan is smart. Susan itu pinter. Nah, karena pinter, she always gets high score in English and math, ya. Karena dia itu selalu mendapatkan nilai yang tinggi dalam bahasa Inggris dan matematika. Oke. She likes reading poem. Oke, dia suka membaca puisi. Nah, likes, lihat kata likes di sini ya. Likes, suka. Pakai S ya, karena ini orang ketiga tunggal. Susan is also beautiful and kind. Susan juga cantik and kind. Kind itu ada dua arti. Ada jenis, ada baik atau ramah. Kalau di sini bukan jenis ya, karena ke sifat orang, maka ini artinya baik atau ramah, bisa ya. Susan is also beautiful and kind. So, a lot of people like her. Sehingga atau jadi banyak atau maka banyak orang yang like her, menyukainya ya. Kenapa Bu ini like tidak likes? Karena kan lot of people, banyak orang. Nah, lebih dari satu jamak ya. Kata gantinya they. Oke. Sekian penjelasan dari Ibu. Silahkan latihan untuk membuat teks deskriptif sendiri. Insya Allah apabila ada yang tidak paham, you can comment in this video, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.